Silakan kepada Ibu Rowena selaku Chevening Scholarship and Alumni Coordinator, kami persilakan. Ya, terima kasih Raras. Baik Bapak Ibu teman-teman, selamat sore. Saya atas nama Kedutaan Inggris tentunya mengucapkan terima kasih kepada bagian kerjasama pemerintah Kota Denpasar, karena kebetulan kali ini ada virtual Denpasar Festival juga yang dimulai sejak bulan Oktober ini sampai dengan bulan November, dan tentunya kami juga berterima kasih kepada para speakers alumni Chevening. Di sini ada Mbak Omi, Andri, Desi, dan juga Denis ya. Mudah-mudahan Denis sudah bergabung. Dan juga selamat datang kepada para participants yang sudah bergabung bersama kami. Sekali lagi terima kasih banyak atas nama Kedutaan Inggris Jakarta. Dan saya nanti akan bersama dengan rekan saya Raras Tulandaru, yang nanti akan di akhir presentasi saya akan bersama-sama dengan para alumni ya untuk sharing pengalaman dan informasi tentang beasiswa Chevening ini. Dan juga ada rekan saya di belakang layar, ada Mbak Stella yang mungkin tidak nampak sementara. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan mulai presentasi ini, dan tentunya presentasi ini sekali lagi terima kasih karena di live streaming juga ya oleh bagian kerjasama pemerintah Kota Denpasar. Baik, pada saat ini beasiswa Chevening ini sedang dibuka. Nah, kemudian Bapak Ibu teman-teman ingin tahu tentunya ya seperti apa beasiswa Chevening ini. Beasiswa Chevening ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah UK atau pemerintah Inggris, didanai oleh Foreign Commonwealth Development Office and Development Office. Jadi sekarang ini sudah ada tambahannya development. Jadi mungkin sebelumnya FCO, tetapi sekarang sudah ada FCDO. Jadi ada development ya. Jadi semacam Kementerian Luar Negeri, tetapi karena ada development jadi agak berbeda sedikit. Dan juga didanai oleh partner organisasi. Kenapa kita butuh partner organisasi? Tentunya karena dengan berpartner kita bisa lebih banyak lagi akan mengirimkan para penerima beasiswa ini belajar di UK. Dan pada saat ini kita sudah punya partner seperti CMB Niaga, Prudential, dan sebelumnya kita juga punya dari Kementerian Komunikasi dan Information Technology atau Kominfo. Dan beasiswa ini sudah diselenggarakan sejak tahun 1983, dan di Indonesia sendiri sudah sejak tahun 1984. Jadi 1 tahun sesudah beasiswa ini di launching ya. Dan tersedia di 160 negara dan teritoris termasuk Indonesia. Dan beasiswa Chevening ini untuk belajar master degree 1 tahun di semua universitas yang berada di UK dan semua subjek. Yang penting 1 tahun. Jadi kadang-kadang kan ada yang 2 tahun ya. Misalnya mau ambil master untuk kardiologi. Tentunya kalau 2 tahun ya tidak bisa, yang penting 1 tahun dimungkinkan lewat beasiswa ini. Baik, beasiswa ini tentunya aim-nya untuk siapa sih ya? Mencari orang seperti apa. Jadi bagi para pencari beasiswa, saran saya kita juga mesti tahu nih, setiap beasiswa tentunya berbeda-beda. Tapi pada intinya, seorang yang mempunyai passion atau ambisi untuk menjadi pemimpin ya. Pemimpin itu baik dari skala yang terkecil sampai mungkin nanti bisa ya mana tahu ya bisa jadi presiden juga di negara ini ya. Tetapi para alumni Chevening itu sudah ada juga yang menduduki posisi-posisi strategis di
negara ini ya. Nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya. Tetapi saat ini tujuannya kita mencari orang yang berambisi menjadi pemimpin bangsa, mempunyai akademi background, dan juga yang paling penting adalah interpersonal skill. Karena beasiswa Chevening ini sangat kuat di networking. Jadi untuk membangun sesuatu networking tentu harus dipunyai interpersonal skill. Bagaimana kita bersama-sama di dalam tim ya, seseorang bersama dengan teman-temannya di dalam tim melakukan sesuatu perubahan atau mungkin ada masalah yang harus diselesaikan secara bersama ya. Baik. Nah, kita lanjut lagi ke next slide. Untuk mendapatkan beasiswa Chevening ini persyaratannya apa sampai dengan beasiswa ini ditutup tanggal 3 November. Chevening itu paling gampang. Persyaratannya tentunya warga negara Indonesia atau Timor Leste. Kemudian sudah selesai S1 ya. Jadi sudah memegang ijazah dan akademi transkrip bahwa sudah lulus S1 pada saat melamar dan juga sudah punya pengalaman kerja 2 tahun. Nah, sekarang pengalaman kerja 2 tahun itu bisa kombinasi antara part-time dan full-time. Bisa internship, bisa juga voluntary, itu tergantung kita ya. Tetapi internshipnya jangan internship yang diharuskan oleh kampus dalam rangka memenuhi kewajiban untuk membuat skripsi. Nah itu tidak bisa dihitung ya. Tetapi di luar itu bisa dimasukkan. Jadi saran saya bagi Bapak Ibu teman-teman yang mengikuti acara ini dihitung saja. Dari mulai semester 1 sampai sekarang semester terakhir sudah punya pengalaman kerja, dan apabila sudah tamat dan punya pengalaman kerja 2 tahun atau 2.800 jam, silakan melamar. Dan tidak boleh bagi yang sudah mendapatkan beasiswa sebelumnya ya. Jadi mohon maaf para alumni nggak boleh daftar lagi nih ya. Baik. Kemudian ini adalah persyaratan untuk tanggal 3 November. Nah, setelah itu apa yang harus kita penuhi? Nah, setelah kita submit aplikasi, tentunya dibutuhkan yang namanya Unconditional Offer atau LOA, Letter of Acceptance dari UK University. Jadi Bapak Ibu teman-teman, sebelum melamar tentunya kita harus cari tahu dulu ya, akan belajarnya ke university mana, subjeknya apa. Itu harus dilakukan research. Karena pada saat kita apply beasiswa Chevening, saran saya juga paralel melamar di universitas di UK. Supaya pada saat nanti dipanggil interview, kita udah tahu bahwa kondisi kita sudah dapat conditional offer atau unconditional offer. Nah, mulai tahun ini, kemampuan bahasa Inggris itu oleh Chevening tidak dimintakan. Yang minta adalah UK University. Jadi ini lebih memudahkan lagi. Tetapi sebagai standar kita bisa lihat ya bahwa IELTS itu dibutuhkan sekitar 6.5 gitu ya. Kemudian bisa pakai IBT TOEFL, bisa juga pakai PTA, Pearson, Cambridge English Advanced ya dengan overall skornya 176. Nah, jadi kita bisa lihat ya. Sekarang ini juga ada beberapa tes bahasa Inggris lewat online atau tes bahasa Inggris yang disediakan oleh UK University. Jadi ini lebih memudahkan kan. Jadi kita karena pandemik ini juga kita tentunya nggak bisa tes secara face to face, tetapi dimungkinkan lewat online. Nah, kemampuan bahasa Inggris dan unconditional offer itu dimintanya di pertengahan Juli 2021. Jadi dari tanggal 3 November sampai ke Juli pertengahan itu kurang lebih masih ada waktu 7 bulanan lebih untuk bisa mencapai kemampuan bahasa Inggris sesuai yang diminta oleh university. Jadi tolong dilihat di websitenya university kebutuhan bahasa Inggrisnya berapa sehingga bisa dipersiapkan dari sekarang. Baik, kita lanjut lagi ke slide yang lain. Tadi saya sudah jelaskan persyaratannya tuh mudah sekali.
Dan tentunya beasiswa Chevening ini mengcover fully funded ya. Jadi ini beasiswa sebenarnya fully funded, kecuali mungkin untuk yang ambil MBA. Karena MBA ini ada fee cap-nya 18.000. Jadi bagi yang mau sekolah MBA, itu dilihat ya, tuition fees-nya cuma boleh sampai 18.000 atau biaya sekolahnya hanya boleh 18.000. Di luar MBA itu, baik itu MSc, MA, atau MPH, atau Master of Education, itu di cover semuanya. Kemudian juga ditanggung biaya hidup selama 12 bulan berada di UK. Dan tentunya tiket ekonomi ya, pulang pergi dari Indonesia ya. Dan juga ada dana-dana tambahan apabila mudah-mudahan pada saat Bapak Ibu nanti kalau keterima tahun depan sudah tidak ada pandemik lagi, sehingga apabila ada acara atau event di London, bagi yang sekolahnya mungkin di Birmingham atau sekolahnya di Edinburgh dan lain sebagainya, itu bisa travel di London, dan ini semuanya di cover. Dan tentunya kita juga sebagai penerima beasiswa Chevening itu akan digratiskan visa studentnya Tier 4, dan tentunya imigrasi health insurance ya. Jadi nanti selama sekolah di UK itu akan dapat NHS atau kalau di Indonesia semacam BPJS gitu ya. Jadi otomatis ini udah di cover, termasuk juga tes TB. Kita akan mengcover tes TB karena Indonesia ini kan belum bebas TB ya. Jadi fully covered ya untuk beasiswa ini. Baik. Dan apalagi sih yang di cover oleh beasiswa Chevening ya? Kita bisa lihat bahwa beasiswa Chevening ini adalah beasiswa mungkin satu-satunya selama sekolah di UK itu yang menyediakan juga kegiatan-kegiatan networking yang eksklusif. Mungkin kita bisa lihat di layar selanjutnya bahwa ada berbagai macam kegiatan ya. Kita bisa lihat ada round table policy discussion ya. Jadi selama 12 bulan di UK, Chevening Sekretariat itu mempunyai kegiatan-kegiatan yang nampak di layar Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Itu ada Burns Night, ada Wilton Park, dan saya tidak menjelaskan satu persatu, tetapi kita bisa lihat di slide selanjutnya juga bahwa ada juga kegiatan yang bukan serius ya, tetapi ada juga kegiatan yang tidak serius gitu. Kalau Chevening Conference ya termasuk yang serius ya, ada debate gitu ya, ada Chevening Talks gitu, dan ini tidak fokus cuma di London, tetapi juga di tempat-tempat yang lain seperti tadi dilihat ya di Bristol, Durham, dan ini juga ada exclusive trips dan tour. Itu bisa pergi ke kantor parlemen ya, Downing Street, tempatnya Perdana Menteri, kemudian ada Stonehenge, dan bagi yang penggemar bola, di sini bisa tur ke Manchester United, mungkin Arsenal, Harry Potter Studio, mungkin yang senang hiking juga bisa hiking di Mount Snowdon ya, di Skotlandia. Dan juga bagi yang mengambil subjek media, itu di UK ada kegiatan yang bisa ikut juga ya, internship di BBC World Service. Wah, ini luar biasa nih. Kemudian ada kesempatan untuk volunteering, dan ada juga kompetisi-kompetisi yang tersedia. Dan yang menarik, ada program yang namanya Host UK. Jadi Host UK ini, Bapak Ibu teman-teman, ini bisa ikutan tinggal bersama keluarga Inggris, itu di weekend atau mungkin di Natal ya, pas lagi liburan atau pas hari Paskah ya, ada break gitu ya. Kan pasti kalau sekolah itu kan pasti ada liburnya juga ya. Jadi selama di sana jangan cuma belajar, harus juga explore UK gitu ya. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang mungkin beasiswa lain tidak punya gitu ya. Jadi selama di sana gunakanlah kesempatan-kesempatan ini, termasuk mungkin akan bertemu dengan anggota kerajaan Inggris gitu ya. Kita lihat ya, Bapak kita Pangeran William ya. Ini bisa ketemu, yang bisa ketemu nih cuman lewat beasiswa Chevening nih. Nah, tadi saya udah sebutkan
sudah sejak 1983 dan alumni secara global kita udah punya 50.000 dan di Indonesia sendiri kita sudah punya sekitar 1.700. Nah, mereka semuanya bergeraknya di berbagai macam sektor ya. Ada health, politik, bisnis, hukum gitu ya, media, civil society, film gitu ya. Ada juga novelis. Nah, mari kita lihat ya. Siapa-siapa aja sih alumninya yang sudah menduduki posisi prominent. Jadi Bapak Rizal Sukma ini sebelumnya adalah Duta Besar Indonesia di UK, ya, dan sekarang digantikan oleh alumni Chevening juga, namanya Pak Destra Percaya. Dan atas pendidikannya pun itu alumni Chevening, Bapak Muhammad Arif Rohman. Ya, mereka sekolahnya kalau dilihat kan sudah tahun 92 ya. Sudah menduduki posisi prominent, tetapi bukan berarti yang baru juga tidak menduduki posisi-posisi strategis. Kita bisa lihat Marisa Anita ini baru belajarnya 2016 ya, dia udah jadi news anchor gitu ya. Kemudian ada Ahmad Fuadi, mungkin Bapak Ibu teman-teman tahu novel Negeri Lima Menara, sudah ada filmnya. Beliau dulu belajar MA Documentary by Practice, jadi ilmunya amat sangat berguna ya. Baik, ini adalah sekedar gambaran ya. Masih banyak lagi Bapak Ibu teman-teman alumni Chevening, termasuk yang nanti akan sharing sore hari ini. Nah, kita bisa lihat secara timeline. Sudah buka sebenarnya dari 3 September aplikasi Chevening dan akan ditutup di 3 November. Ditutupnya itu jam 12-nya GMT. Jadi berdasarkan Bapak Ibu teman-teman di wilayah mana ya. Tetapi kami menyarankan ya, kebanyakan nih orang Indonesia kalau kirim aplikasi senengnya mepet-mepet, dekat sama deadline. Nah, bahayanya kalau pada saat kita kirim di hari deadline atau di tanggal deadline 3 November, nanti servernya bisa crash kalau semuanya masukinnya sama. Jadi kami selalu menyarankan paling tidak 1 minggu lah atau 3 hari deh sebelum tanggal deadline. Sehingga aplikasi Bapak Ibu, teman-teman semua bisa masuk dengan mulus gitu ya. Tidak ada masalah. Nah, kemudian nanti di bulan November, semua aplikasi akan diambil oleh Independent Reading Committee untuk dilihat atau diakses. Ini Independent Reading Committee-nya beradanya di London, jadi bukan di sini ya. Kan kita harus transparan, terbuka gitu ya. Dan kemudian pada saat bulan Januari nanti London akan mengirimkan kepada kami di British Embassy Jakarta untuk dilakukan shortlist. Nah, yang masuk ke dalam shortlist itu di bulan Februari akan dipanggil untuk diinterview. Jadi Februari 2021. Nah, kemudian interview periodenya dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Dan pada saat bulan Juni kita akan mengumumkan hasilnya bagi yang diterima, yang masuk reserve maupun yang tidak diterima ya. Kemudian tanggal 15 Juli itu yang tadi saya sudah sempat singgung bahwa letter of acceptance unconditional offer itu harus paling tidak salah satu dari UK University kita sudah menerima. Jangan sampai dapat beasiswa Chevening-nya tapi nggak diterima di sekolah gitu ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman harus mencari universitas yang sesuai juga dengan kemampuan Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, di sini juga tentunya untuk mendapatkan LOA atau unconditional offer dimintakan bahasa Inggris. Tadi sebelumnya saya sudah jelaskan ya. Dan akan berangkat ke UK itu sekitar bulan September atau Oktober. Bahkan sekarang ini ada juga sekolah-sekolah yang sampai bukanya tuh sampai dengan November ya. Karena keadaan pandemik ini ya, jadi agak sedikit fleksibel. Dan sebelum berangkat biasanya di akhir Agustus itu kami menyelenggarakan yang namanya pre-departure briefing untuk mempersiapkan bagi para penerima beasiswa ini untuk sharing bersama dengan para alumni dan juga akan bertemu dengan Bapak Duta Besar
untuk Indonesia dan Timor Leste mungkin akan memberikan wejangan-wejangan ya sebelum Bapak Ibu teman-teman yang diterima berangkat ke UK. Nah, ini adalah timeline garis besar dari beasiswa Chevening. Nah, setiap tahunnya beasiswa Chevening ini ada sekitar 1.500 untuk 160 negara ya. Dan Indonesia ini sekitar 50 sampai 70 setiap tahunnya. Karena kita lumayan besar alokasinya gitu ya. Sedangkan Timor Leste akan mendapatkan alokasi yang berbeda dengan Indonesia. Dan tadi saya sudah jelaskan partner kita ada University UK juga ya, De Montfort, Coventry, Warwick, Siam Niaga dan Prudential. Bagi yang memilih universitas yang lokal, berpartner lokal, tentunya pilihan pertamanya harus salah satu universitas yang berpartner lokal. Jadi kalau dia masuk ke dalam pilihan kedua dan ketiga, itu tidak bisa dibilang sebagai partner lokal. Kita didanai oleh partner lokal, itu nggak bisa. Seperti itu ya gambarannya. Nah, ada bagian yang paling penting di dalam beasiswa Chevening itu adalah penulisan esai ya. Kita bisa lihat kembali lagi beasiswanya dibuka lewat website ya. Jadi online ya. Jadi Chevening ini aplikasinya lewat online. Nah, di sini kita bisa lihat ada websitenya ya. Mungkin bisa dicatat Bapak Ibu atau di foto aja. Nah, kemudian tadi next slide-nya tentang leadership ya, tentang ada pertanyaan di esai. Yang pertama adalah leadership and influencing. Di sini Bapak Ibu dan teman-teman harus menceritakan ya tentang contoh-contoh. Jadi di sini bukan kita cari misalnya di Google leadership influencing itu seperti apa, tetapi contoh-contoh Bapak Ibu alami sendiri gitu ya. Nah, kemudian ada networking juga. Di sini juga harus menceritakan sejauh mana networking yang kita punya dan nantinya bagaimana professional network pada saat nantinya kita sekolah di UK dan tentunya bisa establish UK dan Indonesia. Ini kurang lebih seperti itu. Dan kemudian yang ketiga adalah tentang study in the UK. Ini pertanyaan ada di essay ya. Jadi ada pertanyaan kenapa ya kita memilih belajar di UK gitu kan? Karena harus ditulis di aplikasi kan. Tentunya ini semua nanti harus kita isi gitu ya. Kenapa kita memilih belajar di UK gitu? Kenapa nggak belajarnya misalnya di Bali saja, di NTT saja, NTB, Timor Leste atau di tempat lain ya. Dan ini tujuannya pasti ujung-ujungnya kan untuk mencapai karir goal gitu ya. Dan juga harus dijelaskan yang terakhir pertanyaan esainya tentang karir plan. Jadi di sini harus dijelaskan karir plan jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang. Dan bagaimana kalau kita sekolah di UK, ya, kemudian karir kita sekarang ini nanti ke depannya bisa tentunya berguna buat nggak cuma diri kita, tetapi untuk negeri tercinta ini ya, Indonesia tentunya. Nah, ini adalah 4 esai yang ada di dalam aplikasi Chevening ya. Oleh sebab itu kalau mau apply beasiswa Chevening, dari sekarang udah mulai buat account ya, kemudian pelan-pelan diisi gitu, supaya tidak dalam satu hari gitu mengisinya, karena kan ini perlu pemikiran ya. Nah di sini ada poin-poin bagaimana untuk menuliskan aplikasi yang baik gitu ya. Termasuk nanti Bapak Ibu teman-teman juga akan menulis personal statement yang diminta oleh UK University gitu kan. Tadi saya udah sempat jelaskan bahwa kenapa kita butuh master di UK ya, kenapa nggak di sini aja gitu. Ini pertanyaan yang harus kita jawab dulu, kenapa gitu kan. Nah kemudian dilanjutkan course apa yang kita interest gitu kan.
Jadi jangan cuman melihat, kadang-kadang orang Indonesia ya, kebanyakan nih orang Indonesia melihatnya ranking, ya. Yang diinginkan misalnya, contoh nih, misalnya untuk kalau kita lihat kan universitas yang masuk ranking yang tinggi seperti Cambridge, Oxford, Imperial gitu ya. Terus kemudian kita mau ambil subjek development contohnya. Mungkin development itu bukan yang paling bagus di Cambridge atau di Oxford, ya. Mungkin kita bisa milih di tempat lain, misalnya Sussex, East Anglia, atau juga Edinburgh dan yang lain-lain gitu ya. Jadi kita harus lihat silabusnya juga universitasnya, ya. Apa yang paling kita inginkan, apakah sudah cocok atau tidak. Nah, kemudian setelah itu tentunya baru kita melihat kotanya dan juga requirement university-nya. Apakah kita memenuhi. Jadi kalau kemampuan kita cuma sampai bahasa Inggrisnya IELTS-nya 6,5, kita jangan mengambil sekolah yang IELTS-nya butuhnya 7 sampai 7,5. Nanti takutnya nggak diterima gitu kan. Nah, ini berhubungan dengan apakah saya eligible gitu ya. Itu kembalikan lagi dengan diri sendiri. Kalau kita sudah tahu gitu bahwa kita memang perlu beasiswa ini dan kita akan apply. Nah, seperti tadi saya bilang, silakan mulai applying ya, atau buka account dulu, isi pelan-pelan ya. Kan yang paling gampang tuh kita isi pasti personal detail ya. Kemudian lanjut latar belakang paling gampang lah, paling mudah karena udah ada datanya. Yang susah tadi yang 4 pertanyaan esai. Kemudian apalagi yang perlu kita perhatikan kalau menulis aplikasi Chevening supaya sukses ya. Nanti kita bisa lihat lagi ya. Kita mungkin bisa mengikuti metode STAR di sini ya. Nah, yang pertama yang harus dilakukan sebelum kita melakukan STAR method itu straightforward answer. Jadi orang Inggris itu nggak suka kalau kita menjawabnya tuh banyak bunga-bunga, ya. Kan kalau di Indonesia ini kan kalau bikin skripsi aja ya, biasanya pendahuluannya itu bisa 5 lembar gitu kan. Nah, kalau beasiswa Chevening pada saat nulis esainya tuh langsung to the point gitu ya, apa yang ditanya itu yang harus dijawab gitu kan. Kemudian menggunakan STAR method ini membuat Bapak Ibu teman-teman sekalian mudah gitu ya. Jadi tahu situasinya sekarang ini saya butuh atau tidak untuk belajar ke UK gitu. Kadang-kadang kan S1-nya tidak linear kan dengan profesional karirnya. Jadi mungkin dibutuhkan. Kemudian melihat lagi role-nya nih sebagai apa sekarang gitu ya. Dan kemudian tentunya kita melakukan action dan pasti result-nya akan baik ya kalau kita tadi sudah mengikuti apa-apa saja step-stepnya. Dan kita harus, orang Indonesia bilangnya pede ya, be confidence ya, percaya diri, kemudian harus jujur gitu, apa yang ditulis memang itu yang benar-benar kita alami atau kita butuhkan, jangan pengalaman orang lain kita masukkan gitu kan. Dan kemudian kita bisa bertanya kepada mungkin senior atau teman yang mungkin sudah pernah mendapatkan beasiswa atau orang yang kita anggap bisa proofread ya untuk aplikasi yang Bapak Ibu sudah tulis. Dan sekarang ini mulai tahun ini sebenarnya dari tahun lalu sudah ada program mentoring, tetapi tahun ini benar-benar Chevening Alumni Association Indonesia melakukannya setiap minggu. Jadi setiap minggu jam 3 sore mereka ada mentoring program. Nanti bisa dilihat di akhir slide ini, bisa mengikuti mentoring program ini lewat sosial media apa. Nah, ini yang paling penting ya untuk menulis beasiswa Chevening. Dan yang tidak diperbolehkan adalah tentunya mengcopy dari Chevening sebelumnya mungkin,
Kemudian ya jadi plagiarism itu karena Chevening punya software yang bisa tahu gitu ya. Ini ngambilnya dari punya siapa gitu kan. Dan Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau menulis 4 pertanyaan esai itu jangan kurang dari 100 kata dan jangan juga lebih dari 500 kata. Oleh sebab itu tadi yang saya sudah jelaskan langsung straightforward. Dan kemudian tentunya apa yang kita tulis memang bukan sesuatu yang kita tidak alami gitu ya. Kita harus proof ada evidence-nya dan langsung menjawab pertanyaannya. Jadi kalau ditanya tentang leadership and influencing, contohnya kan dimintanya pengalaman kita sebagai leader ya. Meskipun skalanya kecil kan pasti ada ya tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Itu langsung kita jawab. Jadi jangan menjawabnya leadership itu adalah seseorang yang mau mengerti bawahannya. Nah, itu bukan seperti itu, ya. Itu bisa kita tanya sama Mbak Google kalau yang itu, ya. Tetapi yang kita minta benar-benar pengalaman, ya. Seperti ini ya, kurang lebih bagaimana untuk menulis aplikasi Chevening dengan sukses. Dan mungkin saya rasa yang terakhir adalah tentang reference letter. Banyak nih yang tanya reference letter itu sebaiknya dari mana? Idealnya itu tentunya satu dari akademik, yang kedua dari profesional. Tetapi kadang-kadang karena udah lama gitu ya, susah nyari yang dari akademik. Itu boleh saja profesional dua-duanya atau akademik dua-duanya. Tetapi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kan nantinya juga UK University akan minta reference letter dari akademik. Jadi ini adalah yang paling ideal. Dan jangan teman ya, jangan saudara yang jadi pemberi referensi ya. Harus orang yang sudah memang atasan gitu ya, atau dosen, mungkin ketua jurusan yang tahu kita dengan baik gitu, pernah bekerja sama, karena di dalam surat referensi itu harus menuliskan juga gitu ya, sudah kenal berapa lama, kemudian dijelaskan juga tentang teamwork gitu, analytical thinking bagaimana pada saat bekerja atau pada saat kuliah gitu, apakah ada hal-hal yang baik yang bisa ditulis. Nah tentunya bisa dituliskan oleh pemberi referensi. Nah, ini secara garis besar beasiswa Chevening. Mudah-mudahan Bapak Ibu teman-teman, bagi yang sudah mendengarkan, karena persyaratannya amat sangat mudah sampai tanggal 3 November, silakan mulai bikin account dari website yang tertera di layar ya, www.chevening.org ya. Beasiswa ini beasiswa yang full ya, dan bisa ikut tadi saya bilang bisa ikut UK Indonesia sosial medianya, dan juga kalau alumni mentoring bisa ikut yang ID Chevening Alumni yang tadi saya sudah sebutkan setiap hari Minggu jam 3 sore. Ini adalah sosial media. Saya rasa ini pemaparan tentang beasiswa dari saya, dan selanjutnya acaranya saya serahkan ke rekan saya Raras yang akan membantu untuk bercerita nih bersama dengan para alumni yang sudah hadir di sini. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu Rowena sudah memberikan kita ya informasi apa itu beasiswa Chevening, apa saja persyaratannya, kapan ditutupnya, dan bagaimana cara mendaftarnya. Nah, teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu sharing dengan para alumni Chevening. Ini para alumni dan scholars kebetulan. Ya. Saya ingin berkenalan dulu, saya ingin memanggil teman-teman Chevening alumni kita yang sudah hadir pada hari ini, Mbak Omi, Mbak Shalomi Natalia. Halo Mbak. Ya, sudah ada Kak Mbak Shalomi. Halo. Oh ya, masih di mute. Tadi mute nih, masih ke mute. Ya, tadi masih ke mute. Selamat sore Mbak Omi. Mbak Omi ini
Mbak Umi ini adalah Chevening alumni tahun 2003 dan 2004, jadi lulusnya di tahun 2004 ya Mbak Umi ya. Betul Mbak Umi sekali. pada saat di Inggris mengambil Master in Development Studies dari University of East Anglia, atau sering biasanya disebutnya UEA ya Mbak ya. Yes. Dan sekarang sedang menjabat menjadi Communication and Public Diplomacy Advisor di Health Security Partnership. Kebetulan ini program yang difunded oleh DFAT dari Australian Embassy ya, dari Australian Government ya Mbak Umi ya. Betul Apa kabar sekali. nih Mbak Umi? Kabar baik sekali Mbak Laras, Mbak Rowena dan teman-teman semua. Ini kesempatan yang luar biasa. Terima kasih sudah memberikan kesempatan ini. Dan saya berharap semua dalam keadaan sehat. Amin. Dan semangat nih di masa pandemi ini ya. Terima kasih Mbak Umi. Mbak Umi ini asalnya bahkan sekarang sedang berada di rumah nih karena working from home ya. Betul sekali. Langsung dari Kupang, betul ya Mbak Umi ya? Ya. Saya asli anak Nusa Tenggara Timur ya. Jadi saya juga apply Chevening dari NTT, dan waktu itu saya sendiri yang tembus waktu itu di tahun 2003. Dan ya sampai sekarang saya bekerja di development. Kebetulan karena masa pandemik ini harus bekerja dari rumah, jadi saya kembali ke Kupang. Dan ini luar biasa buat saya karena setelah banyak sekali pengalaman lebih dari 23 tahun bekerja di berbagai tempat, ternyata home sweet home itu selalu deh. Dan ya ini kesempatan yang bagus sekali poinnya. Terima kasih Mbak Laras. Terima kasih Mbak Umi. Sekarang saya ingin menyapa selanjutnya Mas Andri Suherman. Halo Mas Andri. Halo Mbak, halo ya. Bisa cek suaranya? Iya, suaranya cukup kecil Mas Andri, mungkin agak lebih kencang sedikit ya. Sebentar. Udah oke sih ini. Oke. Mas Andri Suherman, teman-teman Bapak dan Ibu sekalian, adalah Chevening Awardee tahun 2019 tahun 2020. Jadi Mas Andri ini sebetulnya baru akan graduation ya Mas ya, baru akan wisuda mungkin sekitar bulan Desember ya biasanya ya. Betul. Graduationnya di UK. Mas Andri mengambil Master of Education Teaching English to Speaker of Other Languages, atau sering biasanya orang taunya TESOL ya, dari betul. University of Exeter. Mas Andri ini sudah pulang ya ke Indonesia ya? Sudah sampai? Betul Mbak, sudah. Saya ingat sekali Mas Andri, kita sempat kontakan waktu itu mau pulang cepat-cepat sebelum Indonesianya ditutup. Iya waktu betul. Itu, ya. Jadi Mas Andri ini mungkin nanti aku juga akan memanggil Mas Denis, karena hanya Mas Andri dan Mas Denis kebetulan yang ada hari ini, yang angkatannya itu berbeda sekali pengalaman di Inggrisnya ya. Nanti kita akan ngobrol lagi lebih lanjut. Saya mau menyapa dulu Mbak Desi, Mbak Niwayan Desi Arianti. Halo Mbak Desi. Halo Mbak Raras, halo semuanya. Halo Mbak Desi, ini adalah Chevening alumni tahun 2017 dan lulusnya di tahun 2018. Mengambil LLM di Law dari University College London atau sering disebut UCL. Salah satu university yang favorit ini orang-orang Indonesia nih banyak banget biasanya ada di UCL ya. Sekarang Mbak Desi sudah membuat, congratulations sekali lagi, sudah membuat law firm-nya sendiri. Dan Mbak Desi sekarang menjadi senior partner di Arianti and Febrianto Law Office ya. Kebetulan di Jakarta ya Mbak Desi ya. Iya Mbak Raras. Betul. Mbak Desi juga ini adalah salah satu contoh unik dari Chevening Network, karena Mbak Desi kebetulan baru saja menikah di tengah pandemi ini dengan suaminya juga sama-sama Chevening alumni di angkatan yang sama. Ini kalau kita boleh nggak apa-apa ya, kita sambil bercanda sedikit ya. Ini istilahnya apa ya? Pasangan Chevening. Terima kasih. Kita akan menyapa lagi Mas Denis Kapa. Halo Denis. Masih Halo, di UK nih, masih pagi nih. Masih pagi kita. Selamat sore semuanya. Kedengeran nggak suara aku? Kedengeran sekali, jelas banget. Oke, mantap. Kedengeran, selamat sore. Mas Denis juga Chevening Awardee tahun 2019 dan tahun 2020, makanya Mas Denis masih di UK sekarang.
sampai visa habis aja, Mas. Nanti bulan Februari ya. Bulan Januari kalau aku, Mbak Raras. Oh, oke. Baiklah.